Misal orang yang sakit hati, dimarah oleh tetangga, jangan orang lain. Saya pernah dulu waktu masih rada muda, sedang mengemudi kendaraan, ada angkot parkir kurang pinggir. Tidit, tidak bergerak. Mulai neken ke sini, berefek ke neken klakson. Tidit, itu tuh tekanan dari sini. Otak mikir, ini nggak tahu diri nih supir, ngalangin jalan, dibelokkan lagi. Dit, ternyata dia tidak bergerak, hanya noleh begini. Dan tetap saja diam di sana, nyel ke sini, seakan menelan bakso bola tenis. Mendidih, karena waktu itu masih muda, samping ke angkotnya, Pak, kalau parkir ke pinggir dong Pak, ini jadi ngalangin jalan. Jawabnya, ini juga udah minggir monyet katanya. Aduh hadirin, seakan gempa 11 skala Richter. Dan lebih getir lagi, ternyata dari belakang mobil orang lain kelaksonin mobil saya. Tidit, tidit, nyol. Yang terbayang waktu itu kunci roda, ya, dongkrak. Begitulah pikiran, mendidih. Tapi karena lampu sudah hijau dan klakson maju, itu pikiran marah. Mau saya tunggu tuh angkot itu. Dia nggak maju-maju, tambah mendidih, pening, jengkel, marah. Tidak ternikmati itu hidup kayak gitu. Ada 15 menit kayak gitu. Dan tidak selesai. Dalam bayangan berkelahi, dia nyari baladnya, saya nelpon semacam-macam. Dan tidak ada yang terjadi hadirin. Masih mending kalau cuman segitu. Tapi kita hampir tiap episode tidak terkendali pikiran kita. Baca berita ini liar. Ada orang agak gemuk, celananya nomor berapa? Gimana dia punya istri? Terus liar kemana-mana. Ada artis nikah, diceritakan. Dan tiap mikir makan waktu. Dan itu akan berbuah kepada rasa akan berbuah kepada perilaku kita. Benar? Hati-hati Yandin. Satu yang biasa membuat kita melanglang buana itu adalah sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya arhamar rahimin, irhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa ilman nafi'an wa amalan salihan makbulan. Taqabbal minna ya karim. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba ahlul ma'rifah padamu. Menjadi hamba yang yakin padamu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membuka hati yang tertutup. Menjadi cahaya bagi hati yang gelap. Menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Menjadi jalan
hidupnya hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan kita? Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun yang terucap? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Apakah semua ucapan ada perhitungannya di sisi Allah? Apakah Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan? Yakin? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu isi hati kita? Tahu? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin seperti itu, hakul yakin akhlaknya akan jauh lebih baik. Orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah, dia tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Tidak ada tempat tersembunyi. Orang yang yakin selalu merasa didengar oleh Allah, dia tidak akan sibuk merangkai kata untuk disukai orang lain. Tidak usah ingin dikagumi siapapun. Karena pujian orang tidak ada manfaat. Pujian orang hanya manfaat kalau kitanya dipuji oleh Allah. Hadirin, kajian kali ini Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Al-Hakam, Allah yang memutuskan perkara. Dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 18, wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Wallahul azizul hakim. Dan Allah al-aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu Al-Baqarah 228. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan Allah lah maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Banyak ayat-ayat yang menceritakan Allah maha bijaksana. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, maha adil, al-bar, al-adl, al-hakim. Seperti kita ini. Kita ini ciptaan Allah yang dibuat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah siang dan malam tanpa henti. Rambut ditumbuhkan, untuk rambut saja karunia sudah melimpah. Untuk yang di atas, untuk yang di dalam kulit, itu karunia Allah luar biasa. Manusia tidak bisa menciptakan satu helai rambut pun. Untuk bulu saja, di atasnya karunia, ke dalamnya juga karunia. Rambut yang tumbuh oleh Allah diatur kecepatannya, komposisinya, kekuatannya. Tidak ada darah yang ada di rambut. Karena kalau kita potong rambut, pasti berlumur darah. Tidak ada sel saraf sakit yang tumbuh di atas rambut. Kalau ada sakit ketika digunting pasti menjerit. Ini Allah maha bijaksana. Dia tumbuhkan, dia perintahkan kita dicukur, maka tidak ada yang sakit. Jari ini, dari jari ini ditumbuhkan kuku yang dibuat keras oleh Allah. Dari tempat yang lunak, tumbuh yang keras. Kita diperintahkan memotong kuku,
perintah Rasul, berdasarkan pasti dari Allah. Kuku ini memanjang, kerasnya cukup, tidak sekeras besi. Kalau kuku kita sekeras besi nelangsa, tidak ada darah dan tidak sakit gunting kuku. Tidak terbayangkan kalau tiap Jumat kita harus gunting kuku dan sakit, pasti Jumat adalah Jumat derita. Kenapa tidak dibikin lembek kukunya? Ya, saudara, garuk-garuk oleh yang lembek bisa makin gatal. Enak, Masya Allah. Tidak terbayangkan kalau kukunya lembek seperti plastik. Masya Allah. Gigi tumbuh di atas gusi yang lembut. Alhamdulillah. Apa yang alhamdulillah? Alhamdulillah berhenti tumbuhnya. Tidak terbayangkan hadirin. Kalau gigi kita makin tua makin panjang. Kasihan kakek dan nenek. Allah Maha Bijaksana dalam menciptakan. Gigi dan lidah di tempat sempit akur. Tidak saling menzolimi. Masya Allah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Ini baru sekelumit. Dan Allah menyaksikan rambut dipakai ria. Allah ciptakan mata dipakai maksiat. Allah ciptakan tangan digunakan maksiat. Kalau Allah mau menghukum kita, sudah habis diri kita ini. Benar? Mata diambil saja. Gelap. Ini baru dengar dangdut, ambil, sepi. Tangan nyentuh, hilang. Enggak lama hidup kita. Tapi Allah tetap bimbing. Allah tahu apa yang kita lakukan? Tahu? Banyak dosa, banyak pahala kira-kira. Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah masih hidup, tidak kita ini? Pantasnya kita bukan kumpul di sini hadirin. Kalau Allah mau balas setiap dosa, mengeluarkan cacing saja, satu dosa, satu belatung, sudah menjijikan kita ini. Orang masih menyalami kita, masih menghargai kita. Allah Maha Bijak. Sudah tetap dikasih, tidak langsung disiksa, dibimbing oleh Allah nyari ilmunya. Benar? Diongkosin ke sini. Satu langkah menggugurkan dosa. Langkah lain ngangkat derajat. Lah saudara yang ngongkosin ke sini siapa? Sambil duduk begini, malaikat rahmat di sekeliling kita mendoakan kita. Bayangkan si pendosa diongkosin, digugurkan dosa, kasih air wudu, jatuh dosa-dosa seiring dengan jatuhnya air wudu. Sambil duduk begini, tempat duduk jadi saksi di akhirat. Malaikat mencurahkan rahmat. Ilmu juga didapat, Allah memberikan ampunan, tambah nanti sedekah, dilewatkan ke depan kita, Allah nyiapkan uangnya, yang dapat pahala siapa? Yang gugur dosa siapa? Yang ditolak bala siapa? Ini dahsyat kalau memikirkan kebaikan Allah tuh hadirin. Makanya kalau kita ingat Allah yang Maha Bijaksana, Rasulullah selalu berdoa, Ya muqallibal qulub. Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibacakan Rasul adalah, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku dalam agamamu. Kenapa? Karena mudah bagi Allah ngebulak-balik hati. Sekarang rajin ke masjid, nanti jadi malas ke masjid mudah. Sekarang pakai jilbab, besok dari mulai jilbab syar'i, pindah ke jilbab. Udah gitu mulai buka jilbab, bisa diambil. Sekarang dakwah agama, lambat laun dicabut, jadi ngomong Allah malu, Tuhan malu. Dia yang di atas, lama-lama enggak nyebut,
lama-lama yang biasa ke masjid jadi ke diskotik, itu bagi Allah mudah ngebulak-balik hati. Makanya walau kita yakin Allah maha bijaksana, kita jangan menganggap remeh maksiat, karena sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati kita. Benar? Tidak aman kita ini. Tidak aman oleh siapa? Oleh perbuatan kita sendiri. Seharusnya makin kenal Allah maha baik, maha bijaksana, makin sungguh-sungguh. Nah hadirin, salah satu yang penting sekali dalam hidup ini adalah bijaksana mengisi waktu. Salah satu yang membuat waktu kita terbuang percuma adalah kalau kita tidak terampil mengendalikan pikiran. Pikiran ini bisa memandu rasa. Kalau kita sudah mikir salah, perasaan kita jadi salah. Kalau rasa kita sudah salah, dengar, hati sudah enggak enak, itu wajah bakal enggak enak. Kata-kata bakal enggak enak. Tulisan bakal tidak enak. Kalau kita tidak nyaman, orang tidak akan nyaman dekat dengan kita. Makanya hadirin, Bu, Pak, saya boleh bertanya lagi satu yang sering saya tanyakan. Pernahkah cemburu? Tolong dijawab hadirin. Saya sih tidak maksa ngejawab ya. Tapi gimana lah ya. Kalau ditanya enggak menjawab deh asa gimana? Pernahkah cemburu? Pernah atau sering? Cemburu enak atau tidak enak? Dengan cemburu pikiran jadi jernih atau jadi kacau? Dengan cemburu hati tenang atau jadi galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan cemburu urusan beres atau nambah? Tuh berarti ini nggak puguh pisan. Udah pikiran kacau, hati galau, tidak bisa tidur, urusan nambah. Pasti ada yang nggak beres ya. Ibu, Bu, dengan cemburu itu suaminya makin jinak atau makin lincah? Tuh kan makin kacau lagi hadirin. Kajian kali ini kita harus bijak menggunakan waktu kita terutama untuk mikir. Karena mikir itu pasti makan waktu. Seperti yang cemburu mendidih di sini, pasti itu kalau melihat yang dicemburui wajah tidak akan manis. Kalau nulis orang yang cemburu pasti jelek tulisannya. Kalau ngomong pasti nyelekit. Ini yang bikin masalah tidak beres. Harusnya masalah itu tetap disikapi dengan tenang, dengan jernih. Karena Rabbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nih lihat rotenya. Ternyata minta tuh bukan lisan dulu, tapi minta Rabbis rohli sodri. Lapang dulu hati. Kalau sudah lapang, urusan jadi beres. Wa yasirli amri, Allah berikan jalan keluar. Kalau orang sudah lapang dan bisa menyikapi urusan dengan benar, itu kata-katanya akan bertenaga untuk menggugah dan merubah. Jadi kalau kita galau, risau, ini ciri nih, ada yang tidak beres pada diri kita. Jangan pengen menyelesaikan masalah kalau lagi galau. Pasti enggak beres. Apalagi ngomong, pasti enggak ke hati. Halo? Jelas tidak? Alhamdulillah hadirin. Saya tidak menyangka secepat ini sudah jelas. Demikianlah hadirin sekalian. Jadi kalau kita lagi galau, risau, pikiran kita adalah harus tenang dulu. Jangan coba-coba memecahkan masalah dalam keadaan galau. Jangan coba-coba memecahkan masalah atau banyak ngomong dalam keadaan hati risau.
itu bukan solusi nambah. Nah, kita coba, biasanya hobi kita kalau mikir tuh didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat, ujungnya kita nelangsa bukan oleh masalahnya, tapi oleh pikiran sendiri. Misal, orang yang sakit hati, dimarah oleh tetangga, jangan orang lain. Saya pernah dulu waktu masih rada muda, sedang mengemudi kendaraan, ada angkot parkir kurang pinggir. Tidit, tidak bergerak. Mulai neken ke sini, berefek ke neken klakson. Tidit, itu tuh tekanan dari sini. Otak mikir, ini nggak tahu diri nih supir, ngalangin jalan, dibelokkan lagi. Dit, ternyata dia tidak bergerak, hanya noleh begini. Dan tetap saja diam di sana, nyel ke sini, seakan menelan bakso bola tenis. Mendidih, karena waktu itu masih muda, samping ke angkotnya, Pak, kalau parkir ke pinggir dong Pak, ini jadi ngalangin jalan. Jawabnya, ini juga udah minggir monyet, katanya. Aduh hadirin, seakan gempa 11 skala Richter. Dan lebih getir lagi, ternyata dari belakang mobil orang lain kelaksonin mobil saya. Tidit, tidit, nyol. Yang terbayang waktu itu kunci roda, ya, dongkrak. Begitulah pikiran, mendidih. Tapi karena lampu sudah hijau dan di klakson maju, itu pikiran marah. Mau saya tunggu tuh angkot itu. Dia nggak maju-maju, tambah mendidih, pening, jengkel, marah. Tidak ternikmati itu hidup kayak gitu. Ada 15 menit kayak gitu. Dan tidak selesai. Dalam bayangan berkelahi, dia nyari baladnya, saya nelpon, semacam-macam. Dan tidak ada yang terjadi, hadirin. Masih mending kalau cuman segitu. Tapi kita hampir tiap episode tidak terkendali pikiran kita. Baca berita ini liar. Ada orang agak gemuk, wah celananya nomor berapa? Gimana dia punya istri? Terus liar kemana-mana. Ada artis nikah, diceritakan. Dan tiap mikir makan waktu. Dan itu akan berbuah kepada rasa akan berbuah kepada perilaku kita. Benar? Hati-hati Yandin. Satu yang biasa membuat kita melanglang buana itu adalah sakit hati. Kalau sudah sakit hati, pasti rumus utamanya adalah bela diri dan menyerang. Kalau orang sudah merasa diri sebagai korban, sibuk mencari tahu siapa dia, kurang ajar, cari-cari kesalahan dan kekurangannya. Makin tahu makin mendidih, kita makin tidak mau menerima, makin capek. Hasilnya apa? Menderita, gibah, fitnah. Padahal di akhirat masing-masing. Jadi harus bagaimana? Ingat. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran ayat 191. Jadi orang yang berakal itu, ulil albab, berdiri, duduk, berbaring, ingat ke Allah. Menafakuri kejadian apapun,
Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian, kalau nyambung ke Allah, langsung dapat hikmah. Ketika ada orang yang marah, ibu dimarah suami, suami dimarah istri, ya Allah, langsung ini takdir hari ini. Saya dimarah dia, si dia. Ini pasti ada hikmahnya. Yang benar dong Pak, jadi lelaki. Ya Allah, kalau nafsu memangnya saya enggak benar. Saya ini bukan pemarah. Saya ini pribadi tipe Umar bin Khattab. Oh jauh hadirin. Ya Allah, episode yang saya jalani sekarang, saya dimarah istri. Saya terima ya Allah episode ini. Ini menyakitkan, pasti ada dosa saya nih. Ya tadi saya marah di jalan ke orang, sekarang buahnya dimarah istri. Astagfirullah. Istri marah dengan episodenya, kita tobat dengan episode kita. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini ada yang menarik kisah seseorang kerja, ini ceritanya di Jerman, orang Indonesia. Sampai di kantor, tiba-tiba dipanggil atasan dan dimarah. Padahal dia tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan, salah alamat direkturnya. Tapi mengerti ilmu, kenapa kamu tidak melakukan ini? Saya tidak tahu bos, diam kamu. Pas ngomong begitu, dia ingat, ya Allah, ini persis ketika saya marah ke istri. Diam kamu. Sekarang takdirnya saya dimarah. Astagfirullah. Bos marah, kita tobat. Tobat menjelajah dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah tidak bagi Allah membulak-balik hati? Mudah. Dan dijelaskan ke bos juga kalau lagi marah mah gak ada gunanya. Selesai begitu, sore-sore bosnya mengatakan minta maaf ya. Ternyata saya salah marahin kamu. Ya sudah kamu saya kasih bonus. Bonus. Jadi kalau terjadi kejadian, fokus kepada sakit hati, fokus kepada makhluk, nggak bisa menyelesaikan masalah. Harusnya fokus ke siapa? Allah. Ini izin Allah. Ini pasti membawa kebaikan. Ini sudah diukur oleh Allah. Kalau ini pahit, pasti ini diundang oleh dosa saya. Astagfirullah. Solusi adalah Allah yang menjanjikan. Kalau kita tobat, kita dibuat tenang, jalan keluar akan ada. Begitu, Pak? Bapak, Pak, kalau dicemburui istri pada kita tidak salah, jangan marah, tenang aja. Tapi saya tidak salah, untuk yang ini tidak salah. Tapi kan yang lain-lain yang tidak diketahui istri banyak Pak. Benar? Jawab Pak. Bapak dihargai istri kan karena istri nggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Benar Pak? Kenapa nunduk Pak? Seperti gadis aja nih. Bu, Ibu, ya nanya sajalah. Jangan suka ngeladenin orang yang marah. Istighfar saja, astagfirullah, ya Allah. Saya dimarah begini tadi, saya sudah marah ke pembantu. Pembantu nggak bisa ngelawan, oleh Allah digerakkan yang lain yang membuat saya nggak bisa ngelawan. Begini rasanya dimarah, astagfirullah, ya Allah. Saya janji tidak akan jadi pemarah. Astagfirullah ya Allah. Dunia tobat itu adalah kalau ada kejadian yang pahit. Kalau yang ngangkat derajat, musibah itu gak kerasa pahit. Wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa terasa pahit sekali, ngena sekali. Itu biasanya diundang oleh dosa. Kalau mau naik derajat itu enggak sepahit itu, udah dibuka hikmahnya. Itu derajat orang yang sudah tinggi lah ya. Kalau model-model kita mah, pernah sakit hati? Sering Bu. Sakit hati itu karena kejelekan perilaku suami atau karena kejelekan perilaku sendiri? Kejelekan perilaku suami sendiri? Kurang mempan selama dari tadi.
Yang kedua, kalau punya keinginan, hadirin, jangan terlalu sibuk mikirin kejelekan orang ya. Di akhirat kita bekal masing-masing. Ingat baik-baik, di akhirat masing-masing. Kita boleh, bahkan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak penyeru kepada kebenaran dan menolak kemungkaran. Tapi jangan lupakan keburukan diri sendiri. Karena yang bertanggung jawab atas keburukan kita adalah kita sendiri. Dalam rumah tangga, suami harus membantu istri memperbaiki diri. Tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dulu. Jadi jangan sibuk memikirkan kejelekan istri, lupa kepada keburukan kita. Salah, gak akan tenang. Ibu juga gitu, Bu. Sibuk memikirkan kejelekan suami, lupa kejelekan sendiri, enggak akan tenang. Di akhirat ingat masing-masing. Wah, pejabat itu nyebelin, terus diselidiki, padahal dia lebih ngaco. Jangan. Ingat, kita di akhirat bekal mikul masing-masing. Jangan sibuk menyelidiki tetangga. Kenapa tetangga mobilnya baru? Kalau nggak nyicil pasti warisan. Mau apa? Nggak akan dikasihin ke kita, ya kan? Belajar untuk mengendalikan. Dua, yang bahaya dari pikiran kita adalah keinginan. Biasanya kalau makin ingin, urusan jadi tidak rasional, serba dianggap gampang, dimudahkan, ya kan? Ingin handphone baru, ada model baru, kepikiran. Kalau wanita apa yang suka kepikiran? Tas mungkin ya. Bahkan dalam sholat yang cuma 5 menit juga, Allahu Akbar. Aduh, itu tas keren banget. Tapi harganya Allahu Akbar. Tapi kan bisa dicicil sekarang, apa yang nggak bisa dicicil. Sami Allahu, tapi uang mukanya nih yang ada aja dijual. Allahu Akbar. Tapi ini cuma satu nih, katanya barangnya udah barang terakhir. Allahu Akbar. Jangan-jangan diberi oleh teman. Allahu Akbar. Ini harus segera Allahu Akbar. Assalamualaikum. Begitulah hadirin. Jadi gesit. Pak, Bu, hati-hati ya. Kita tuh tidak perlu ulangi. Kita itu tidak boleh diperbudak oleh keinginan. Kita tuh jangan melayani keinginan karena keinginan itu nafsu. Nafsu itu tidak pernah puas. Coba ibu kalau ingin tas, luar biasa. Kepikiran, ke bawah sholat, perjuangan abis-abisan, nyari ke sana, ke sini. Kalau sudah dapat berapa lama senangnya? Sebanding tidak dengan perjuangannya. Jawab. Jawab Bu, jangan bikin emosi. Sebanding tidak perjuangan untuk dapat dengan kesenangannya. Enggak. Paling sebentar, udah itu bosan, numpuk. Yang belum selesai cicilannya. Itu. Oh, orang yang lapar mata tuh begitu. Capek diperbudak. Dan para pengusaha itu tahu untuk membuat kita pengen. Belum juga habis cicilannya, udah keluar model baru. Makanya yang paling enak tuh beli yang terbaru. Tunggu nanti produk terbaru. Yang sekarang sebentar lagi ada model baru. Nanti pas datang nanti, ya sekarang yang ada aja. Ya, halo, Bu, Pak, jangan diperbudak keinginan. Kalau ingin sesuatu, kembali ke Allah. Ya Allah, apakah yang saya inginkan ini baik bagi dunia akhirat saya atau tidak? Karena makin mahal, makin keren, makin bagus, aslinya sih makin nyiksa. Benar? Coba ibu beli gelang bagus. Seperti apa gerakan tangan ibu? Saya sudah ada gelang itu. Ya. Ustadz, boleh saya bertanya tidak? Oh iya hadirin, kalau punya yang bagus, cenderung kita mau pamer kalau tidak hati-hati, benar?
beli sofa mahal, stres, tetangga tidak ada yang tahu. Giliran tangga datang, bawa anak melotot, takut loncat-loncat di sofa baru. Datang yang agak gemuk, silakan Bapak di pinggir aja jongkok. Jangan sampai nyiksa itu keinginan hadirin. Makin mahal, makin keren, makin nyiksa kalau tidak hati-hati. Benar? Cicilannya belum habis, dosanya udah numpuk. Hati-hati, hati-hati. Tanya, ya Allah, apakah ini baik untuk dunia akhirat saya? Termasuk pengen pangkat, pengen jabatan, pengen beli barang, kembali dulu ke Allah. Ya, Allah yang tahu mana yang baik buat kita atau tidak. Beneran hadirin, termasuk yang pengen nikah, makin yang serem pengen sama dia, tahan. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu apapun yang akan terjadi. Kalau dia memang baik untuk saya ya Allah, baik untuk dunia dan akhirat saya, mudahkan. Tapi kalaupun ini tidak membawa kebaikan bagi dunia akhirat saya, cabut rasa suka ini ya Allah. Tapi kalau bisa dibuat baik ajalah ya Allah ya. Itu ngotot namanya. Allah suka enggak seperti itu? Kalau kita pasrah suka enggak? Suka. Mungkinkah Allah memilihkan yang jelek? Enggak mungkin. Saya ingat itu ketika salah satu anak gadis minta, Bapak, saya mau nikah teh Bapak aja yang pilihkan calon. Allah yang menentukan, syariatnya Bapak yang carikan. Ica mah pasrah ke Bapak aja. Mangga Bapak yang aduh, gara-gara memasrahkan urusan ke saya Pak, hunting kemana-mana. Sambil ceramah teh jreng begini. Yang mana ini malah udah kurang cocok di daerah sini nih. Bukan berhari-hari Pak, berbulan-bulan hunting. Doa, ya Allah, pergi ke Makkah. Yang mana ya Allah? Anak memasrahkan urusan ke Bapak. Kasih sayang terbatas, pengetahuan terbatas, kemampuan terbatas. Tetap ingin yang terbaik buat anak. Bagaimana kalau kita menyerahkan urusan ke Allah yang maha baik, Al-Hakim, maha bijaksana, yang tidak pernah mengecewakan, yang memiliki segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu, yang tahu awal dan akhir. Dikecewakan tidak? Never and never. Bahasa Inggris itu teh hadirin ya. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Oke? Oh, pakai oke ya. Biasa aja hadirin. Demikian. Ini Allah sedang mendengarkan tidak? Iya, Allah mendengarkan yang terucap ini. Jangan takut hadirin. Dalam keputusan Allah pasti baik. Saya takut nanti kalau saya pasrah menghadapi suami saya, ya Allah saya pasrahkan suami saya kepadamu. Nanti oleh Allah suami saya dipasrahkan ke yang lain. Penghinaan kepada Allah hadirin. Tenang ada Allah. Ya, istiqoroh, jabatan, ya Allah Engkau yang maha tahu keadaan saya. Saya tidak tahu jabatan ini baik bagi dunia akhirat saya. Kalau ini sesuai dengan kemampuan dan saya bisa pertanggungjawabkan. Dan jabatan ini bisa mendekatkan saya kepadamu, mudahkan. Kalau enggak, jangan ya Allah. Itu yang bisa bikin tenang hadirin. Enggak nyambung ke Allah, takut, galau, takut enggak kebagian. Sama cemburu juga, dipikirkan enggak beres. Ambil wudhu, sholat. Ya Allah, ampuni. Saya belum jadi suami yang baik, belum bisa memimpin keluarga dengan benar. Belum jadi contoh, banyak keburukan, kekurangan. Ya Allah, ampun. Sekarang diuji, istri tidak suka kepada saya. Katanya lihat saya enek terus, ya Allah. Ampun.
Ampun, engkau tahu apa yang saya lakukan di kantor, di jalan. Istri saya enggak tahu. Engkau lah yang membulak-balik hati istri. 2 minggu yang lalu cinta, sekarang mual lihat saya, ya Allah. Daripada, mah sayangi papa, enggak ada gunanya. Tobat. Suami istri saya mau pulang ke rumahnya, tenang, Allah yang ngebulak-balik hati. Tobat aja. Iya, istri saya ngancam, mau ngadu ke pengadilan agama, katanya mau minta pisah aja sama saya. Padahal saya tobat aja lah, nggak usah ngomong tobat. Tuh istri saya judes, tobat. Gampang bagi Allah ngebulak-balik hati. Tidak ada yang rumit. Beneran hadirin. Makanya yang ketiga tadi, pertama sakit hati, sedih. 2, ingin. 3, takut. Kalau takut oleh makhluk harus kembali ke Allah. Sebab setiap yang kita takuti pasti dalam kekuasaan Allah. Nyamuk demam berdarah. Siapa yang menciptakan nyamuk? Siapa yang menciptakan nyamuk? Nyamuk apa pekerjaannya? Masa nyamuk pekerjaannya menggigit? Nyamuk tuh pekerjaannya bertasbih. Yusabih. Ya, tidak boleh emosi ya, karena semua makhluk itu bertasbih selain kita, jin, setan, ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Nyamuk terbang dengan izin Allah, bukan? Kalau orang digigit nyamuk, keinginan siapa? Keinginan nyamuk, keinginan orang, keinginan Allah. Jawab hadirin. Nyamuk mah nggak bisa milih. Ini kan enggak. Terserah Allah aja. Ngobrol apa, Bu? Makanya jangan emosi kalau ada nyamuk. Kalau mau membunuh nyamuk harus ingat ke Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah. Nyamuk, mudah lebih tenang kau begini ya. Makanya kalau lihat kecoa terguling, kita lagi di toilet, syuk, pluk, kecoa telentang. Diapain, Bu? Diinjak, ya. Asa kurang manfaat selama ini hadirin. Ada yang ngambil sendal, digimanain? Allah lihat tidak ibu membunuh kecoa dengan keji begitu. Itu kecoa mau nikah loh, Bu. Dia keluar dari lubang ini. Di lubang itu udah ada calon mempelai wanita. Berikut mertua. Di tengah perjalanan dia terpeleset karena licin. Datang ibu, geprek. Disaksikan oleh keluarga besar kecoa. Zolim sekali ya. Tolong, lu. Gak ada tuh yang tidak disaksikan. Oh iya, kemarin ada berita heboh tentang si Yono, siapa namanya? Yang dikabarkan tewas sesudah ditangkap. Allah menyaksikan tidak? Menyaksikan. Setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dilakukan. Kalau ternyata tidak salah dan terbunuh, kalau ya wafat pada waktunya, tapi bisa jadi meninggal dalam kebaikan kalau tidak punya kesalahan. Lalu bagaimana yang melakukan tindakan? Bisa saja alasan dibuat lewat media atau apa saja, tapi Allah tahu apa yang terjadi. Tidak bisa lari. Kalau toh itu perbuatannya salah dari petugas dan tidak tobat, itu dapat nanti balasannya. Enggak bisa lari.
Mungkin rakyat tidak berani melawan, tapi akan ada saatnya kalau salah ya. Karena saya tidak tahu siapa yang salah, yang benar. Tapi yang pasti yang salah itu tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Kalau menurut saya mending beres-beres di dunia saja. Kalau salah akui, minta maaf, siap menerima sanksi. Beres-beres di dunia. Para koruptor yang ditangkap tuh lebih beruntung daripada yang tidak ditangkap. Harusnya ngedoakan KPK yang nangkap itu dengan doa kebaikan. Karena dengan ditangkap dia berhenti korupsinya. Ya, dengan ditangkap uang hasil korupsi dikembalikan dengan paksa. Dengan sengaja kan susah, sayang. Dengan ditangkap dia jadi bisa sholatnya tepat waktu. Sekarang di penjara ngapalin Quran, bisa tahajud. Oh, harusnya doa kebaikan tuh kepada yang nangkap. Benar? Mending beres-beres di dunia lah. Mending dihukum di dunia. Mending sih nggak dihukum ya. Tapi kalau dibiarkan tidak tobat dan di akhirat tidak ada kesempatan lagi. Makanya jangan takut oleh ancaman siapapun, karena yang mengancam itu pasti makhluk ciptaan Allah. Benarkah? Tolong dijawab hadirin. Adakah yang mengancam kita bukan ciptaan Allah? Jawab. Apakah yang mengancam itu makhluk ciptaan Allah? Apakah yang mengancam itu makhluk yang diurus oleh Allah? Apakah Allah berkuasa kepada yang mengancam kita? Tuh, begitu. Jadi kalau suami, tadi ada yang, pokoknya kalau kamu kayak begini terus, udah nanti kita pisah. Kalau kamu mengulangi, sok kamu mau apa? Mau pisah? Ayo pisah sekarang juga. Ibu jangan ngejerit. Lebih baik ambil air wudhu. Ya Allah, saya tidak mau pisah. Saya ingin keluarga ini utuh. Saya akui saya banyak salah ya Allah. Engkau yang membulak-balik hati suami. Mana sih ibu? Ayo mau jalan-jalan. Bapak mau beliin cincin. Nah, tadi ngajak pisah, gampang. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik. Makanya daripada nulis di status ya, hancur hatiku berkeping-keping. Lebay hadirin. Jangan menggunakan status untuk upaya mempengaruhi orang lain. Gak ada gunanya. Allah yang menguasai setiap hari. Wah, di kantor mau ada PHK massal. Tenang, jangan ngarang. Wah, kalau saya di PHK gimana nasib saya? Nanti anak-anak saya kepaksa nggak bayaran mereka dikeluarkan dari sekolah. Kalau mereka dikeluarkan dari sekolah, mereka akan turun ke jalan, ngamen. Terus nanti gimana kalau ada yang nyulik, kemudian dijual ke Afrika Barat Daya? Oh, kejauhan hadirin ya. Dari cerita PHK sampai Afrika, ini kejauhan. Langsung kembali ke Allah. Emangnya PHK berhenti rezeki dari Allah? Memangnya dengan PHK Allah jadi pelit? Jawab, tidak ada cerita dengan PHK telah wafat 10.000 karyawan berikut istri dan anak-anaknya persis 2 bulan sesudah di PHK. Enggak ada. Siapa tahu dengan PHK kita dapat pekerjaan lebih berkah. Mungkin mandiri, jadi sebuah perusahaan presiden direktur merangkap karyawan utama dirinya. Udahlah, jangan takut. Takut itu cuma satu, takut Allah nggak suka ke kita. Mau sedunia menghina kita masuk aja lah, nggak ada apa-apanya. Cuman bising-bising nggak jelas gitu aja. Tapi kalau Allah udah nggak suka ke kita, habis kita, benar? Tenang, jangan takut, ada Allah. Sami'an, qariban, wa huwa ma'akum. Maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Makanya hadirin, takut apa-apa, jangan kebanyakan ngarang, segera kembali ke Allah. Karena yang kita takuti sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Ada yang mau naik pesawat,
tegang, pasti mikir nih. Kenapa? Takut pesawatnya jatuh. Terus gimana? Ya kalau jatuh di laut bagaimana? Ya terus gimana? Nanti saya kan tenggelam, terus dimakan hiu. Masih mending kalau sekaligus dimakannya. Ya kalau separoh-separoh. Beli tiketnya juga belum. Menderitanya sudah. Termasuk yang belum punya jodoh. Terus ngitung. Alah, tahun depan saya 26 tahun. 10 tahun lagi saya 36 tahun. Itu mah gak usah dihitung juga udah pasti. Gimana kalau saya tidak punya jodoh, nanti saya bakal tidak nikah, berarti saya jadi tua terus. Saya mikir, kalau mikir gitu jadi jodoh, sok pikirin. Dan gak selesai. Tinggal ambil air wudhu, ya Allah, saya ciptaanmu, saya milikmu, saya engkau takdirkan normal, ya Allah. Badan greges-greges, jalan kurang laju kalau lihat ikhwan. Ya Allah, gak usah gitu, gak jelek bener doanya ya. Saya juga pengen, ini di antara 5 kawan, 5 angel, sekarang 4 sudah, ya Allah. Tinggal saya yang belum, ya Allah. Gak usah gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ridho ya Allah, engkau belum takdirkan punya jodoh. Saya ridho karena engkau pasti baik, semuanya baik, perbuatanmu baik, pasti ada hikmahnya. Ya Allah, bimbing agar saya bisa ikhtiar di jalan yang engkau ridhoi. Saya ridho menerima keputusanmu. Saya pasrah kepada ketentuan terbaik darimu. Coba, Allah suka enggak gitu? Ya Allah, ente gimana ya Allah? Kok telat gini sih? Saya enggak enak oleh teman-teman saya. Tiap reuni saya, mereka bawa anak, saya cuma bawa boneka. Gimana sih? Enggak boleh hadirin. Jalanin aja. Siapa tahu kalau enggak kebagian di dunia nanti di sorga. Ya, dapat bidadara. Oh, yang di dunianya soleh. Iya gitu tuh kan semangat. Kan yang bikin berat hidup tuh kalau cita-citanya duniawi aja. Tapi kalau cita-citanya sudah akhirat, itu ringan. Yang bikin berat hidup ini kalau bersandar kepada selain Allah. Kalau bersandarnya ke Allah, pasti ringan. Yang beratnya hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, apapun juga pasti beres. Karena Allah lah satu-satunya penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Yang maha baik, maha bijaksana. Masya Allah. Cukup?